Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Prasetyo dari SMK 7 Surabaya, kelas 10 TAV 2, nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep tentang interaksi sosial dan institusi sosial. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial ialah tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Ciri-ciri interaksi sosial ialah jumlah pelaku lebih dari seorang dan juga adanya tujuan-tujuan tertentu. Syarat-syarat interaksi sosial ialah kontak sosial yang terdiri dari primer dan sekunder, dan juga komunikasi yang terdiri dari komunikator, komunikan pesan, media, dan efek. Jenis dan contoh interaksi sosial ialah yang pertama, interaksi individu dengan individu, contoh saling menyapa. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok, contoh menyampaikan promosi ke komunitas. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok, contohnya kerja bakti. Faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial ialah imitasi, sugesti, simpati, identifikasi, dan empati. Bentuk interaksi sosial ada dua, yaitu interaksi sosial positif dan negatif. Interaksi sosial positif yang pertama ialah kerjasama. Kedua ialah akomodasi yang terdiri dari adjudikasi, arbitrase, kompromi, konsiliasi, mediasi, dan stelemate. Yang ketiga ialah toleransi. Yang keempat, akulturasi. Contohnya pertunjukan wayang-wayang yang mengisahkan cerita dari India tentang Mahabharata. Yang kelima, asimilasi. Contohnya pernikahan beda ras dan etnis. Sedangkan interaksi sosial negatif yang pertama ialah persaingan. Contohnya pada pertandingan bulu tangkis. Yang kedua ialah kontroversi. Contohnya membocorkan rahasia teman kepada orang lain. Dan yang ketiga ialah pertentangan. Dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe institusi sosial menurut beberapa sudut pandang. A. Tipe institusi sosial berdasarkan sudut perkembangan. Yang pertama, kreatif institusi ialah tumbuh secara tidak sengaja. Contohnya pernikahan. Yang kedua, enacted institusi ialah tumbuh secara sengaja. Contohnya pendidikan. B. Tipe institusi sosial berdasarkan sudut nilai yang diterima oleh masyarakat. Yang pertama, basic institution dianggap sebagai institusi dasar yang pokok. Yang kedua, subsidiary institution dianggap kurang penting. C. Tipe institusi sosial berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Yang pertama, approved yaitu institusi sosial yang diterima masyarakat. Contohnya perusahaan dagang. Yang kedua, unsanctioned institution yang ditolak masyarakat. Contohnya organisasi jahat. D. Tipe institusi sosial berdasarkan sudut penyebaran. Yang pertama, general institution dikenal sebagian besar masyarakat. Contohnya institusi agama. E. Tipe institusi sosial berdasarkan fungsinya. Yang pertama, operatif institution, contohnya institusi ekonomi. Yang kedua, regulatif institution, contohnya pengadilan. Dan juga ada 5 institusi dasar, yaitu institusi keluarga, institusi agama, institusi pendidikan, institusi politik, dan institusi ekonomi. Dan sekian penjelasan singkat saya tentang interaksi sosial dan institusi sosial. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.